kuku. Enggak ada itu baik-baiknya memanjangkan kuku, enggak ada. Yang enggak pakai basmalah, ayo nyaman-nyaman saja kalau imamnya pakai basmalah. Panjenengan pakai basmalah, imamnya enggak pakai basmalah, nyaman-nyaman saja, sah sholat saya. Walaupun imamnya enggak pakai basmalah. Lah repot jenengan kalau naik haji, coba. Imamnya enggak pakai basmalah terus kok. Saya ngambil opsi lain. Kita jama' takdim. Asar kita sholat setelah Jumat. Tidak qashar, jama' saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli niyatin salihah linailil ilmin nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblatayn. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurihi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurihi. Anta iksiru wa ghali.
anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah pengajian Masjid Baitur Rahmah yang mudah-mudahan selalu istiqomah, diberi kekuatan untuk istiqomah ibadah oleh Allah. Ibadah secara luas, bukan hanya sholat, puasa, tetapi juga bekal untuk menyempurnakan ibadah, yaitu ilmu. Seperti dikatakan tadi, bahwa perjalanan menuju ilmu bukan hanya jalan, tapi duduk itu merupakan bagian perjalanan menuju ilmu. Mendengarkan, menyimak, apalagi sampai mengamalkan. Makanya hadisnya yang tadi dibacakan, yaltamisu bihi ilman, menuju, memperoleh ilmu, salaka fihi thoriqon ilal jannah, maka merupakan jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Terima kasih doanya kawan-kawan semuanya, jamaah semuanya, sehingga saya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima dengan baik, sempurna mudah-mudahan, dan juga kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa nulari panjenengan semuanya. Walaupun kata teman saya, haji saya ini termasuk haji yang tidak sah, tidak usah bayar, tidak usah bayar, karena menjadi petugas. Ada lagi yang mengatakan haji abidin, haji atas biaya dinas. Yang paling banyak di daerah Ambarawa dan Jambu itu haji wahyu, sawai payu, karena kena tol Ambarawa. Saudaraku sekalian, alhamdulillah kita sudah bukan hanya setengah tahun, tapi sudah 1 tahun tidak ketemu. Kemarin kita bertemu di tahun 1445, sekarang sudah 1446, sudah beda tahunnya. Bahkan ini masih di bulan mulia, awal tahun Hijriyah yang disebut dengan bulan Muharram. Dalam Islam, saya tegaskan lagi, ada hari istimewa, bulan istimewa yang sering disebut dengan Ashhurul Hurum, tetapi nuwun sewu, menawa tidak sependapat. Islam itu tidak mengenal hari maupun bulan yang nahas. Kalau hari mulia itu ada,
bulan mulia itu ada, tapi bulan atau hari yang nahas tidak ada. Yang sering kita kenal dan masih diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Contohnya bulan Muharram ini yang dalam bahasa Jawa sering disebut bulan Suro. Kan merupakan bulan medeni nih cara wong Jawa. Nek meh hajat ora wani. Nek ora wani ya berarti wedi. Nek wedi ya ora wani. Nek wedi ya aja wani-wani. 90% warga kita masyarakat Islam tapi masih mengamalkan keyakinan kejawen. Nggih monggo mawon. Yang pasti menurut Islam enggak ada itu. Bulan Muharram ora entuk nikah. Bulan Muharram ora entuk sunatan. Itu tidak ada. Apalagi sampai bulan Muharram itu mantune Nyi Roro Kidul. Ada yang bilang gitu sama saya. Terus saya jawab, iya Nyi Roro Kidul mantu ya sampean ora diundang kok. Lah napa? Iben to Nyi Roro Kidul mantu sampean yo mantu. Mesake kula pegawai KUA njuk ngelangut ya ora nganten. Nggih. Ya kita kembalikan lagi, kalau kita sering belajar masalah ibadah, kita juga belajar masalah akidah. Kalau akidah kita kuat, tak apa-apa mantenan di bulan Suro, di bulan Muharram. Bahkan nama bulan Suro yang sering disebut oleh orang Jawa, itu kan serapan dari bahasa Arab sejarahnya. Jadi enggak ada sebenarnya namanya bulan Suro. Itu hanya orang Jawa dulu susah mengucapkan bahasa Arab. Nama satu hari di bulan Muharram namanya Asuro. Nah diucapkan kan angel. Wong nama hari-hari, nama-nama hari saja kan serapan dari bahasa Arab, cuma sulit diucapkan jadi sedikit agak berubah. Hari Ahad, hari jadi ngahad. Hari Isnaini, angel diucapkan jadi Senin, ngono ben gampang. Hari Sulasa, angel Sulasa, hari ketiga. Angel Selasa ngono wae. Hari Ar-Rabi, Arba'ah, hari keempat, angel Rebo. Pasar Rebo, pasar Senin, pasar Selasa, bahasa Arab semua. Hari Al-Khamis, angel kho barang. Karena untuk belajar bahasa Arab itu harus belajar makharij huruf. Seperti panjenengan yang cinta bahasa Inggris juga ada makharijul huruf bahasa Inggris. Kula sing paling angel belajar bahasa Inggris niku. Bahasa Inggris ada makhrajan yang diucapke ngono-ngono. Book ditulis book, gedebuk, dan lain sebagainya. Al-Jumu'ah jadi Jemuah. As-Sabtu jadi Sabtu. Begitu selanjutnya. Begitu juga dengan yang sering disebut oleh orang Jawa, Suro. Itu nama hari, satu hari di bulan Muharram. Namanya Suro. Makhraj ain itu makhraj yang susah. Apalagi bagi kawan-kawan yang dari daerah selatan. Kebumen, Purworejo, Cilacap, Purwokerto. Pasti dadi Hirabbil ngalamin. Makanya senengannya ngalamun. Angudu endelan. Yang belum pernah ngaji itu pasti angudu, bukan a'udu. Angudu billahi rabbil ngalamin. Rasanya enak banget itu. Padahal salah itu. Karena susah itulah kemudian
dihilangkan saja. Asuro, buang ainnya. Jadi suro, kan enak. Ya alhamdulillah yang dibuang depannya. Coba kalau dibuang kok belakangnya. Asuro, dibuang rohnya jadi jadi ngasu. Tidak ada rohnya. Itu nama satu hari di bulan Muharram yang sangat istimewa. Itu pun termasuk hari yang dalam Islam disebut hari yang istimewa. Sampai keistimewaan itu diakui sebelum Islam. Sebelum Islam hadir, orang-orang Yahudi telah memuliakan hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Terbukti mereka itu sampai sekarang puasa kalau tanggal 10. Sejak zaman dulu itu, sejak zaman Yahudi masa Nabi Muhammad, mereka puasa di tanggal 10. Sampai-sampai tanya Nabi Muhammad itu sama mereka, kenapa kalian kalau tanggal 10 puasa? Karena Nabi Musa dulu syukuran saat selamat dari kejaran Fir'aun. Selamat, Laut Merah terbelah menjadi jalan, kemudian Nabi Musa selamat, syukuran. Syukurannya dengan puasa. Makanya kenapa sampai sekarang orang Jawa itu ada setelah pulang dari rumah sakit, syukuran, bacaan, selamatan istilahnya. Itu sebenarnya napak tilas Nabi Musa. Kalau kita terhindar dari bencana, dari bilai, atau mendapatkan sesuatu yang istimewa, syukuran, selamatan, nggak ada salahnya, Pak. Nabi Muhammad saja tiap hari kelahirannya beliau syukuran. Syukurannya dengan puasa. Makanya syukuran itu tidak harus dengan sedekah. Kita itu kalau bilang syukuran atau selamatan sebenarnya sama. Tasyakuran dengan selamatan itu hampir sama. Kalau tasyakuran itu karena mendapatkan suatu nikmat, kalau selamatan itu kita terhindar dari suatu bencana. Di tempat saya masih ada, masih sampai sekarang di kampung saya. Kalau orang pulang dari rumah sakit, itu pasti disambut dengan sodakohan. Berdoa, alhamdulillah sudah sehat kembali, pulang dari opnam. Tetangga-tetangganya diundang. Orang 10, 15 makan bersama di situ. Di kampung saya. Tidak tahu kalau di perumahan mungkin sudah hilang ya, kayak gitu itu. Sudah nggak ada. Adanya syukuran tok, syukuran mantenan, syukuran sunatan. Tempat saya alhamdulillah masih ada. Syukuran pulang dari rumah sakit. Nabi Musa begitu. Beliau selamat, ngadakan selamatan, tapi nggak pakai makanan selamatannya, puasa. Makanya sebenarnya panjenengan kalau mau syukuran selamatan, apapun yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan yang amazing bahasanya, sesuatu banget lah. Sesuatu banget itu apa ya? Yang longko-longko gitu. Juk-juk naik pangkat, perusahaan naik jabatan, juk-juk sehat, sembuh, dinyatakan hilang kankernya, hilang tumornya. Coba syukuran selamatan. Kalau merujuk sejarah yang kemudian juga diteruskan oleh para nabi sampai Nabi Muhammad, yang paling utama syukuran itu puasa. Puasa. Nabi Musa puasa, umatnya yang sampai sekarang meneruskan, wallahualam itu ya. Kemudian walaupun banyak pelanggaran yang disebut dengan kaum Yahudi, meneruskan itu puasa. Kenapa kita ikut-ikutan? Karena Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad
mengatakan, kalau begitu besok kalau umurku masih ada, aku akan berpuasa setiap tanggal 10 bulan Muharram, atau yang disebut dengan hari Asyura. Tapi untuk membedakan dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad menganjurkan puasanya dari tanggal 9, 10, yang sering disebut dengan hari Tasu'a. Ada lagi yang paling sregep itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang paling rajin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 bulan Muharram. Boleh. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyam fi sahril haram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan mulia. Salah satunya bulan mulia itu adalah bulan Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, yang terjadi pada para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa hari Asyura itu istimewa? Itu karena di sana terjadi hal-hal yang istimewa kepada para kekasih Allah, yaitu Nabiullah. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Adam konon diterima tobatnya oleh Allah dengan membaca doa taubat yang doanya ditulis dalam Al-Quran, itu pada hari Asyura. Doa taubatnya kita hafal, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau banyak kesalahan, bacanya doa ini, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sampai dibacakan pakai lagu kalau di kampung-kampung gitu. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Kadang-kadang sudah hafal hitungane sopo gitu. Jadi kalau baca doa-doa itu, kalau bisa baca doa yang maksud. Sedangkan baca dalam sholat aja, sholatnya nggak batal. Sujud nih, Allahu Akbar, imamnya imam anyaran, suwi. Suwi. Jenengan pada udah selesai, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Orang menyat-menyat iki po. Turu piye iki imam. Daripada gelendengi imam dosa, jenengan baca itu, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada sebaik-baik posisi kita untuk berdoa saat sholat kecuali saat sujud. Apalagi kalau sendirian tuh, sholat tahajud ingin berlama-lama, saat sujud tambah doa itu boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada yang ditambah subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kalau saya itu nerangke fikih, tak jelasnya kabeh, enggak pilih-pilih.
Jadi yang pakai wabihamdi boleh, yang enggak. Supaya kita itu dewasa dalam beragama. Kalau ustadz menjelaskan cuma satu toh, itu fanatik namanya. Jelaskan sholat harus pakai kunut toh, menyalahkan yang nggak pakai kunut. Saya nggak setuju, nanti jadinya fanatik. Apalagi di wilayah kayak kita ini. Saya lebih setuju pada ustadz atau kiai, kalau mau menjelaskan, jelaskan semuanya. Kalau jamaah mau milih, tinggal milih, kan enak Pak. Karena kalau fanatik ini yang menyebabkan perpecahan di masyarakat, perpecahan di masjid, perpecahan di musola. Iya Bu, jenengan urusan setuju, enggak setuju, monggo. Tapi kalau saya menjelaskan contoh ya, posisi basmalah dalam Fatihah sejak dulu para ulama sudah beda, tapi mereka fan-fan aja itu. Bahkan mereka guru sama murid, posisi basmalah dalam Fatihah itu ada 3 pendapat, 3-tiganya sahih. Dasar hadisnya ada. Yang satu pakai basmalah, yang satu tidak pakai basmalah, yang kedua tidak pakai basmalah, yang ketiga basmalahnya sir. Kenapa saya jelaskan? Supaya panjenengan tidak fobia ketika naik haji dan umroh. Ujuk-ujuk imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di Makkah Madinah. Imam Makkah Madinah begitu. Tetapi bukan kemudian jenengan pulang ke tanah air karena dengar imamnya nggak pakai basmalah, langsung ganti nggak pakai basmalah. Nah, salah itu. Kurang patek ngaji. Kalau kita ngaji, kita paham kalau pakai basmalah madhabnya Imam Syafi'i. Tidak pakai basmalah madhabnya Imam Maliki. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tinggal kita yakinnya aja, jenengan yang yakinnya pakai basmalah, walaupun Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi enggak pakai basmalah karena memang madhabnya beda. Kita kalau fanatik, jenengan kok ke sana enggak bisa jamaah, wong imamnya enggak pakai basmalah. Apa mau pakai request? Pak, maaf saya dari Indonesia ya, nanti imamnya pakai basmalah ya. Mau ngancam ya, langsung di penjara. Nggak bisa. Karena saya menghadapi jamaah-jamaah yang fanatik kayak gitu Pak. Hidup fanatik itu hidup kita akan sempit. Hidup kita fanatik, kita tidak akan akur dengan tetangga, dengan saudara yang berbeda. Sedikit saya berbagi cerita ketika naik haji kemarin. Karena kebetulan diberikan amanah untuk jadi ketua kloter, saya memimpin. Saat itu sholat Jumat. Jumatnya di Masjid Hotel. Saat sholat di Masjid Hotel itu, karena sedikit ada anjuran untuk tidak sholat Jumat di Masjidil Haram. Saking panasnya dan saking sesaknya, khawatir terjadi korban. Akhirnya Arab Saudi mengumumkan mohon sholat Jumat di masjid-masjid dekat hotel sendiri-sendiri atau di masjid hotel masing-masing. Ya, sholat Jumat saya pimpin di masjid hotel. Dan saat itu juga setelah Jumatan cer kita harus pindah ke Arafah. Khawatir macet perjalanan ke Arafah. Akhirnya saya ijtihad. Bapak Ibu, bapak-bapak saat itu yang Jumatan, ibu-ibu tidak, karena masjidnya terlalu penuh kalau sama ibu-ibu. Kalau di Saudi kan perempuan Jumatan dah biasa. Bahkan Masjid Haram, Masjid Nabawi itu sebagian besar perempuan yang Jumatan. Nggak apa-apa, boleh. Cuma bagi perempuan sunnah. Jadi panjenengan kalau di sini misal, bahwa sekali-kali kita bedani, ben rame. Daripada sing kakung ora pada Jumatan, terus space-nya masih ada, boleh Pak itu takmir. Ibu-ibu di Masjid Baitur Rahmat dipersilahkan yang mau Jumatan, boleh, sediakan tempat paling belakang.
Dan kalau panjenengan sudah Jumatan, tidak usah sholat zuhur. Boleh Pak itu takmir? Enggak bakal ada yang menyangkal, enggak bakal ada yang menyalahkan. Makkah Madinah itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram perempuan sebagian besar ikut Jumatan. Saya pengerti ibu-ibu yang sudah udah sepuh-sepuh itu pengen Jumatan, pengen denger kayak khutbah, apa meneh imamnya ganteng atau khutbah apel. Itu kan biasanya yang menarik ibu-ibu. Senajan wis sepuh-sepuh, nggih Bu. Usul diterima. Boleh, nggak bakal ada yang melarang. Tapi hukumnya sunnah. Kalau bagi laki-laki kan wajib. Bagi ibu-ibu sunnah. Jadi kalau mau Jumatan, kalau enggak ada apa-apa. Kecuali kalau masjidnya sudah penuh. Kalau masjidnya kok Jumatan cuma 4 baris itu, ibu-ibu paling belakang. Kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Nah, saya ijtihad. Bapak-bapak, semuanya sudah pakai kain ihram ini, sudah nggak pakai kupluk. Kita mau, kan kemarin wukufnya hari Sabtu Pak, berangkatnya kita pas jadwal kita itu setelah Jumatan, bis sudah siap. Bapak-bapak, ini crowded, kita sholat Jumat singkat karena Arab Saudi pun memberikan surat edaran sholat Jumat dipersingkat karena panasnya dan padatnya. Jadi saya menangi sholat Jumat di Masjid Saudi itu, bukan di Masjidil Haram, di Masjid Saudi. Bacanya inna a'toina. Khutbahnya 5 menit, bacanya inna a'toina, rakaat kedua bacanya qul huwallah. Kalau nekene diamalke Pak, di Saudi aja diamalke jare sapa dawa-dawa. Dawa-dawane nek salat subuh, salat biasa. Lah bagaimana tidak jamaah umpel-umpelan persis di bawah matahari? Enggak cukup itu. Kita mau sholat Jumat, ceritanya jadi dawa ini, gak apa-apa pengalaman. Kita mau sholat Jumat ke Masjidil Haram, berangkat jam 9 sudah tutup. Pasti nggak bakal kebagian. Jam 9 loh Pak. Dan ini makan Jumatan jam pinten Pak? Ojo guyu. Aku ngerti apa potongane ya. Sampai adzan sampai mangkat. Tapi kalau bicara adzan 2, di sana 2 Pak. Makkah Madinah itu adzan Jumat 2 kali. 2 kali. Adzan pertama setengah 12, nanti adzan kedua pas zuhur itu. Dan dari zaman Nabi juga begitu. Jadi adzan pertama itu belum masuk waktu harusnya untuk mengingatkan ini hari Jumat. Sama subuh juga adzannya 2 kali. Nah, itu perlu diamalkan itu. Setengah 4 adzan, nanti kalau subuh adzan. Kalau di sini diamalkan gebuki wong ya. Burung subuh kah? Terus ada Jumat adzannya 2 kali untuk mengingatkan ini hari Jumat, subuhnya 2 kali untuk mengingatkan kita sholat tahajud. Setengah 4 lah, itu adzan pertama. Boleh diamalkan itu setengah 4. Tapi diumumkan dulu. Karena adzan berarti adzan tahajud. Di tempat saya ada kok yang mengamalkan itu. Malah masjidnya LDII. Kita mengamalkan di sini kayaknya belum bisa. Karena apa? Belum ada yang tahajud yang masjid toh. Nah, itu susah ya tempat kita itu. Nah, sebenarnya kalau sudah ada yang rutin tidak apa-apa, yang penting disepakati setengah 4 adzan. Adzannya tapi jangan pakai as-sholatu khairum minan naum. Itu menyinggung itu, bahasa menyinggung itu. Kalah itu nanti yang adzan as-sholatu khairum minan naum. Ayo salat sing turu. Ah itu di kapluki wong iki wayahe turu urung subuh. Nah, nanti adzan yang kedua itu yang ya saya berdiri. Apa Ibu? Setelah Jumat bis sudah siap di bawah. Karena kita sholat Jumatnya di lantai 4 lah. Maka saya ngambil ijtihad, bukan ijtihad sih, pendapat yang membolehkan jamak. Setelah salam sholat Jumat, kita akan jamak takdim sholat asar.
Saya ambil keputusan itu karena saya sudah ngaji, sudah baca dasar-dasarnya. Tapi kan bukan Syafi'iyah itu. Wah, saya baru mengatakan itu, di belakang ada yang angkat tangan, berdiri. Kiai. Di sana sebenarnya sudah tidak ada kiai, tidak ada ustaz. Dari Tuntang, kiai besar juga, punya pondok besar. Pak, saya nggak setuju. Kenapa? Kita kan di Mekah sudah mukim. Mukim itu sudah bukan perjalanan lagi. Kok dijamak? Saya paham itu. Karena apa? Dia memegangi madhab Syafi'i yang perjalanan itu hanya 4 hari. Jadi panjenengan itu kalau perjalanan ke rumah mertua misal, mana? Purwokerto. Itu boleh. Menurut madhab Syafi'i jenengan sholatnya jamak kosor selama 4 hari walaupun di rumah mertua. Karena kita sebagai, ini juga penting ngaji ini, kita itu kadang-kadang ada yang memahami perjalanan kan neng dalan gitu loh. Saya mau ke rumah mertua di Purwokerto, nanti sholat duhur kok neng di Purwokerto kan lewat Kebumen. Nah ini kita kan perjalanan. Lalu sholat duhurnya sama asar digabung 2 rakaat jamak kosor. Kalau di waktu duhur namanya jamak takdim, kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Kalau sudah sampai Purwokerto, yo ojo di jamak kosor. Uang sudah perjalanan, yang sudah selesai perjalanannya salah itu. Jadi yang namanya musafir itu adalah kita dalam masa perjalanan. Walaupun sudah di rumah mertua di Purwokerto. Sini Purwokerto udah sampai di atas 85 atau udah cukup kan? Ada batasannya, ada yang mengatakan 82. Loh. Itu aja udah beda para ulama. Ada 85, ada 87. Silahkan milih aja. Nah, walaupun panjenengan sudah sampai tempatnya mertua di Purwokerto apa Kebumen, itu sholat masih bisa dijamak kosor, Pak. Atau jenengan milih jamak saja gitu kan. Oh, udah di rumah saya mau tak jamak aja tapi nggak dikosor juga boleh. Jamak kosor juga boleh karena status panjenengan sudah dalam masa musafir atau perjalanan. Dalam mazhab Imam Syafi'i 4 hari saja. Setelah 4 hari jenengan kembali lagi menjadi statusnya mukim. Di Purwokerto berarti hanya 4 hari, setelah itu panjenengan sholatnya sempurna. Jangan dijamak, jangan dikosor. Itu madhab Syafi'i. Kalau madhab selain Syafi'i bahkan ada yang mengatakan perjalanan itu 18 hari. Nah, saya pakai madhab ini. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangannya kita ini mau ke Arafah. Dalam posisi semua umat Islam, dari semua hotel, saat itu harus ke Arafah. Macetnya kayak apa? Bukan hanya orang Indonesia. Saya pikir ini kalau macet, jangan-jangan kita tidak bisa sholat asar di perjalanan. Akhirnya saya putuskan, Bapak Ibu, saya ngambil opsi lain. Kita jamak takdim. Asar kita sholat setelah Jumat. Tidak kosor, jamak saja. Ada yang nggak setuju itu. Makanya kita kalau ngaji ini, saya senengnya itu kita jangan fanatik. Jenengan mau pakai kunut silahkan, nggak pakai kunut silahkan. Yang nggak pakai basmalah, ayo nyaman-nyaman saja kalau imamnya pakai basmalah. Panjenengan yang pakai basmalah, imamnya nggak pakai basmalah, nyaman-nyaman saja, sah sholat saya. Walaupun imamnya nggak pakai basmalah. Lah repot jenengan kalau naik haji, coba imamnya nggak pakai basmalah terus kok. Saya malah berpikirannya karena hadisnya ada yang nggak pakai basmalah, ada yang pakai basmalah. Jangan-jangan karena hadisnya sama-sama sahih, dulu Nabi kayak gitu ya. Kadang-kadang pakai basmalah, kadang-kadang nggak pakai basmalah, atau kadang-kadang mungkin basmalahnya pelan-pelan. Makanya ada juga yang mengamalkan gini kalau ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi tolong dipahami, bukan saya kemudian berpikiran pada itu semua madhab dipakai. Enggak, saya tetap Syafi'iyah. Panjenengan mungkin ada yang Malikiyah. Yakini pakai apa yang panjenengan yakini, saya pun pakai yakini. Tapi kita jangan fanatik.
Wong kita sama berbeda agama saja tidak boleh memaksakan agama orang lain, apalagi sesama Islam. Hanya beda tidak pakai basmalah dan tidak pakai kunut saja kalau orang gelem tetanggan, orang gelem omong-omongan, itu salah besar, bahaya itu. Kalau masjid kok sudah membesarkan fanatik, alamat masjidnya rusak, bubar itu nanti. Makanya banyak yang studi banding ke Jogokarya, itu yang sudah mengembangkan masjid itu harus moderat. Ada kajian NU, kajian Muhammadiyah, dan lain sebagainya, supaya kita hidup bersama. Yakini, amalkan apa yang kita yakini, tanpa harus menyalah-nyalahkan apa yang orang lain yakini. Lu beda agama saja kita ndak boleh kok mencaci maki Tuhan selain Allah, kan nggak boleh. Apalagi di hadapan orang yang tidak menyembah Allah, kita mencaci maki Tuhan selain Allah. Patung kita caci maki di depan orang yang menyembahnya, hukumnya haram. Saya ulangi, patung yang tidak boleh disembah, haram disembah, kita caci maki, kita jelek-jelekan di depan orang yang sedang menyembahnya, hukumnya haram. Karena kita memancing yang menyembahnya akan mencaci maki Allah. Jadi kalau kita mencaci maki Tuhan selain Allah, sesungguhnya kita mengundang umat lain untuk mencaci maki Allah. Kesimpulannya, silogismenya bahasa kerennya itu, kalau kita mencaci maki Tuhan selain Allah, berarti kita sedang mencaci maki Allah, karena menyebabkan orang lain mencaci maki Allah. Apalagi kalau cuma beda pendapat, jangan dibesar-besarkan kayak gitu. Bahaya untuk kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya. Nabi Adam itu punya tinggalan doa untuk bertaubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pada hari Asyura. Ada lagi Nabi Nuh. Apa yang terkenal dari Nabi Nuh? Banjir bandang berpuluh-puluh hari. Kemudian air itu surut, semua makhluk mati kecuali Nabi Nuh dan para sahabatnya, dan hewan-hewan yang ikut di dalam perahunya mendarat. Itu konon pada hari Asyura. Nabi Nuh selamatan. Makanya budaya selamatan, budaya syukuran itu budaya para nabi, syariatnya para nabi yang harus kita teruskan. Tentu yang namanya selamatan, syukuran bentuknya macam-macam. Kalau di bulan Muharram, di bulan Syuro ini ada sebuah syair karya ulama, itu bisa diamalkan. Karena bulan Muharram itu bulan yang mulia, ada para ulama yang menulis keutamaan ibadah atau selamatan syukuran di bulan Asyura atau di bulan Muharram. Kata ulama gini, tapi ini tidak wajib, boleh kita ngamalkan satu, boleh dua, boleh tidak sama sekali. Ulama menuliskan gini, sumsolisil zur aliman udwak tahil roksal yatimim sah tasodak wagtasil wasi alal iyali qolim dhafara wasuratal ikhlasi alfa marrah. Oleh kiai saya dulu di Jawa, Jawanya gini, bulan Suro umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara. Di bulan mulia ini sebaiknya kita syukuran, mengamalkan amal-amal kebaikan yang dianjurkan. Di dalam Islam juga dianjurkan. Apa saja? Sumsolisil, poso, sholat, silaturahmi, sowan ulomo, nganggo celak, adus lan tilih wong loro.
puasanya tadi fleksibel, sing utama tanggal 9 10. Kalau mau 1 sampai 10, kalau mau lagi 1 sampai 29 30 ndak apa-apa. Kalau mau lagi ya wis sak sae, sing paling akeh ora poso babar blas. Potongane ketok. Jadi fleksibel, amal kebaikan itu amal. Puasa, poso, sholat itu maksudnya sholat apa? Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah digerakkan lagi, maksudnya ini tahun baru, perbaharui ketaatan kita dengan mengerjakan sholat. Wah, ini sholat wajib, tidak usah diceritakan. Sholat sunnah, sing mau jarang duhanan kencangi lagi, yang tahajudnya lupa, yuk tahajud lagi, dan sebagainya. Puasa, sholat, silaturahmi, sowan ulama, sowan orang-orang alim. Jangan tidak usah sowan. Di sini selalu pengajian, ramai pengajian didatangi untuk melembutkan hati kita. Kalau hati kita dengan ngaji sudah tidak lembut, dengar baca sholawat saja sudah tidak lembut hati kita, itu pertanda hati kita keras. Harus banyak bertobat. Sowan ulama, poso, sholat, silaturahmi, sowan ulama, nganggo celak adus lan tilih wong loro, nganggo celak itu hiasan Arabian. Sekarang sudah longgo kayak ini. Kalau ibu-ibu tahu, celak itu warnanya hitam, sering dipakai di mata bagian bawah. Itu ternyata obat nabawi atau bahasanya herbal untuk sakit mata. Sedangkan kalau sakit mata pakai itu yang serbuk, insya Allah nggak bakal rapat. Dan orang yang sering pakai berhias dengan celak itu, insya Allah terhindar dari sakit mata. Terus kemudian adus ini maksudnya bebersih, bukan adus suro. Di kita ini memahaminya kemudian adus suro, sehingga nek masuk bulan suro padusan neng Tugu Soeharto. Masih ada ndak ya sekarang ya Semarang? Dulu itu rame, masuk satu suro padusan neng Tugu Soeharto. Gak ada itu. Adus di sini ini adalah suka bebersih. Adusnya ya saben dino. Setiap adus lantile wong loro, ada orang sakit, tidak hanya di bulan Muharram. Orang sakit itu kalau tetangga, kalau teman, ya kita tilii. Di bulan Suro pahalanya lebih utama. Nggak ada yang sakit, Pak. Oh banyak rumah sakit penuh, Bu. Terus ada lagi. Masa enak mayorake keluarga ngetok kuku joti ingu dawa-dawa. Disunahkan masak yang tidak seperti biasanya. Kalau di hari Asyura kan jenengan puasa tanggal 9, tanggal 10, pas buka terakhir itu masak yang enak. Keluarga buka masaknya yang enak. Kalau sekarang itu selalu masak enak. Iya, nggak usah nunggu bulan Suro, sekarang itu masaknya selalu enak. Simbolisasinya orang Jawa itu biasanya masak bubur Suro. Itu cuma tinggalan budaya. Karena apa? Karena dulu itu makan nasi susah. Nasinya susah. Mahmet tiwul. Apalah zaman kemerdekaan itu. Sehingga bubur itu makanan yang istimewa. Apalagi bubur Suro ono suwir-suwire daging, suwir-suwire ayam, itu makan yang istimewa. Ya sekarang ya jangan bubur kayak gitu. Mungkin sekarang itu ya makannya Kentucky, ngono lah sing enak ya. Sekali-kali makan enak, makannya di rumah makan, ngajak keluarga. Yuk buka terakhir tanggal 10
kita sekeluarga makan di rumah makan mana itu. Basa Jawane mayoran, mayorake keluarga. Ngetok kuku aja diingu dawa-dawa. Potongi kuku itu, jangan suka memanjangkan kuku. Itu bukan bagian dari kebersihan dalam Islam. Kebersihan dalam Islam itu yang boleh dipanjangkan hanya jenggot dan rambut. Nabi itu dulu rambutnya panjang. Selain itu disunahkan untuk dipotong. Semua bulu-bulu yang ada di tubuh kita disunahkan untuk dipotong, kecuali jenggot dan rambut. Jadi bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis, kuku, enggak ada itu baik-baiknya memanjangkan kuku, enggak ada. Semua disunahkan untuk dipotong, kecuali janggut dan rambut saja. Yang terakhir tadi baru 11, yang ke-12 wasuratal ikhlasi alfa marra. Karena tahun baru masuk Muharram, kita dianjurkan untuk memperbaharui keimanan, menguatkan keimanan kembali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus baca surat itu, kata ulama paling tidak dalam bulan Muharram itu kita bisa baca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Syukur-syukur lebih dari itu. Perlu dicatat, itu hanya keutamaan bosone wong Jawa iki. Keutamaan. Para ulama juga tidak mengharuskan harus baca ini, enggak. Keutamaan, tuntunan untuk kita orang-orang yang awam istilahnya, kalau mau menghidupkan bulan Muharram, keutamaannya itu yang diamalkan. Masih ada yang terlewat itu. Roksal yatimim sah tasodak wagtasil, kurang 3 malah. Roksal yatim, ngusap sirah bocah yatim, itu juga simbolisasi, Pak. Simbolisasi ngusap sirah itu kan simbolisasi sayang. Ngusapnya itu bukan gini. Kita itu banyak yang salah, ngusap sirah anak yatim itu ke depan, diusap. Tapi itu simbolisasi. Tidak usah mengusap pun tidak apa-apa, tapi menyayangi dan ngopeni, bahasanya itu loh. Lagi mau ngusap-ngusap tok tapi orang menyayangi. Makanya ada lanjutannya, roksal yatimim sah tasodak, setelah mengusap kepala anak yatim simbolisasi sayang, kemudian bersodakoh untuk anak yatim. Orang mengusap-ngusap tok duitnya orang metu. Anu Pak Kiai, kalau sampun angsal 20 sirai anak yatim tak usap-usap. Sodakoe piro? Boten. Lebih baik kita sodakoh tidak usah ngusap. Dan nah ini penting, ini penting. Saya ingin juga, mohon maaf ya, kalau kadang-kadang mengajinya itu sedikit kepingin merubah budaya itu. Gak apa-apa selama baik, dan gak apa-apa teruskan selama belum bisa. Saya kok ya ini boleh panjenengan tidak setuju, boleh. Saya kok ora pate setuju kalau kita di bulan Suro itu yatimannya, anak yatim dihadirkan, dijejelke, pemeneh diumumke, diusap wong pirang-pirang. Saya kok nggak setuju itu. Kalau panjenengan setuju diteruskan nggak apa-apa. Pertimbangannya apa? Cobi jenengan nepake awake dhewe, nek awake dhewe bocah yatim. Gek wis lali, orang duwe bapak, orang duwe mbok, bahasane ujug-ujug nek neng bulan Muharram awake dhewe dinaikke neng panggung, diomongke ini yatim, diumumkan di depan. Koyone kok malah tambah loro hati nih, gitu betul. Tambah ngerentas gitu loh. Lo nek menurutku lo hal seperti itu
malah nambahi dosa. Kalau kita memuliakan anak yatim harus dengan cara-cara yang mulia. Toh mengusap anak yatim juga tidak harus di depan orang banyak. Apa salahnya kita memuliakannya dengan datang ke rumahnya lalu kita kasih uangnya tanpa orang lain tahu? Nggih betul. Justru dengan event-event seperti itu membuat menyantuni anak yatim itu, satu, anak yatim jadi tontonan, yang kedua muruahnya itu muruah apa bahasa Indonesia, kehormatannya itu tidak terjaga, seolah-olah dipertontonkan ini anak yatim, yang lain tidak yatim, dan mereka itu merasa sedih. Apa meneh anak yatim cilik dibopong-bokne. Wah, itu saya sudah nggak tegel gitu loh ya. Seperti ditonton kayak lo iki wis rondo. Cilik. Syukur-syukur ana bahasane sapa sing arep ngepek malah HP. Tapi kok mengingatkan bahwa dia itu kaum yang rendah. Nggih betul. Saya kok ora pate setuju. Saya tidak dalam rangka mengkritik mungkin masjid ini pernah mengadakan itu, tetapi kalau sumerep secara umum karena saya pun sering diundang acara yatiman. Acara yatiman teruskan, tapi jangan adalah prosesi anak yatim dipertontonkan, gitu loh maksud saya. Cukup acara pengajian, penggalangan dana, ono dene ini bahasa apa Pak? Kadang-kadang ya sak cemplok. Ono dene santunane arep diparingi anak yatim, yo engko ora apa-apa. Bare acara ketua takmir sama panitia sowan ke sana, ini hasil penggalangan dana. Tanpa harus disebutkan anak yatime ini, binti ini, enggak usah. Itu cukup dalam catatan panitia saja. Ini akan kita santuni, nanti ini akan kita datangi di rumahnya setelah acara ini selesai. Kan enak. Nah, gitu. Cobi. Kalau panjenengan belum bisa merubah budaya ini, ya silahkan. Tapi kalau bisa, ayo sedikit demi sedikit diperbaiki. Toh tidak ada dasar hukumnya Nabi Muhammad mengumpulkan anak yatim dan orang-orang terus kemudian disantuni di depan orang banyak, kan nggak ada. Kita dianjurkan untuk menyantuni, bahkan bukan hanya menyantuni, ngopeni, ngurusi anak yatim. Tapi kan teknisnya tidak seperti itu juga. Pakai cara-cara yang terhormat, bukan cara-cara yang menurunkan derajat mereka, anak yatim, sehingga seolah-olah mereka dipermalukan di depan umum. Tuh, rasal yatim imsah tasodaq muktasir, udah 12 keutamaan yang sangat bagus kita amalkan di bulan Muharram ini. Tidak harus hari Asyura sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di bulan-bulan yang akan datang. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan jika ada yang mau ditanyakan masalah apa saja, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketika kita tidur di ada sholat untuk kita bisa berdoa di kamar. Ya. Ini terkait dengan sujud, itu ketika saya masih di kampung, itu kiai saya menyampaikan bahwa sujud itu kening jangan sampai tertutup. Iya. Bahkan rambut itu tidak boleh menutupi apalagi kopiah. Ya. Sehingga itu kiai saya itu yang pakai kopiah. Jangan terlalu menutupi kayak gini ya. Sehingga yang penting kuning jangan sampai Iya. terhalang itu. Iya. Dan itu
disampaikan apa? Cuman penyampaiannya nggak begitu, jangan gitu. Tapi saya ingin tahu itu dalil hadisnya itu apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dalilnya fikih, tidak dalil hadis. Jadi ketika fikih itu pemahaman para ulama bahwa ada anggota sujud kita yang tidak boleh terhalang, itu fikih Syafi'iyah. Maka ini termasuk salah satu yang akan berbeda ketika berjumpa dengan pemahaman mazhab yang lain. Fikih Syafi'iyah sekali lagi ya, mewajibkan bahwa anggota sujud dahi khususnya ini itu tidak boleh terhalang oleh anggota badan atau pakaian yang dipakai oleh badan. Jadi kalau saya bawa ini sholatnya pakai sorban, maka sorban ini tidak boleh menghalangi tempat sujud saya, khusus tempat sujud. Tetapi kalau sorban ini oleh saya dilepas, dijadikan alas untuk sujud, malah boleh. Ini saya sedang menjelaskan mazhab Syafi'iyah loh ya, fikih Syafi'iyah. Artinya kalau dari pandangan imam yang lain nggak masalah. Soal tempat sujud dahi terhalang nggak masalah. Makanya sama dengan pemahaman panjenengan. Saya pun sekarang kalau mau sholat pasti kupluke di ngeten nggih. Tapi kalau sudah ndak sholat, saya mau ngaji, biasanya tak tarik ning ngarep. Mergone nopo? Biasanya sing nganggo kupluk ngene iki bakul wedhus. Saya mau pelantikan kepala KUA, pasti pecisnya saya demikian. Karena nek ngene iki biasane, apalagi kayak gini, rambutnya ngene iki, biasanya tukang keplek. Untuk membedakan mana ustadz, mana pejabat. Lihat pejabat para menteri itu loh, kalau pelantikan, pecis terutama, pasti melipis dan ke depan. Ya, itu sampai sekarang para santri pun pasti nganggo kupluk itu ke depan gini. Pasti itu. Karena mazhab Syafi'iyah menganggap batal sholatnya kalau saat sujud kita terhalang oleh anggota badan atau pakaian yang dipakai oleh badan. Nah, termasuk ibu-ibu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah nggak boleh loh itu. Ini paling sering mukena. Mukena kan dipakai nih. Mukena dipakai terus iki dinggo sujud gitu. Iya enggak? Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah nggak boleh, karena mukena yang dipakai panjenengan itu merupakan bagian dari anggota badan. Jangan menghalangi tempat sujud. Mukena jenengan itu bukan tempat sujud, pakaian. Paham ya? Tapi kalau selain mazhab Syafi'i nggak masalah. Nah itu. Jadi kalau saya ditanya dalilnya, kalau kita bicara dalil kan Quran hadis, nggak ketemu itu, nggak ketemu. Banyak sekali dalil-dalil fikih yang akan berbeda kalau kita ngaji, Pak. Banyak, apalagi fikih wanita nih, yang fanatik ada itu. Pernah dengar nggak jenengan? Kalau rambut wanita saat haid itu harus dimandikan juga. Pernah dengar ya? Nah itu ada. Kalau ngajinya sama kitab-kitab Syafi'iyah yang fanatik, itu rambut yang saat kita haid kan tidak boleh disisir. Kalau ada yang rontok, kuku apa gitu dikumpulkan. Bahkan ada yang fanatik sekali, tidak boleh potong kuku ketika haid. Pernah dengar nggak? Karena nanti kuku itu kan kotor saat kita haid,
Nah, ketika kita potong kan belum disucikan. Berarti badan kita ini masih ada bagian yang belum suci. Nah, padahal pakai logika yang lain, lah kan sudah bukan anggota badan lagi, sudah dipotong. Ya enggak lah itu. Kalau kita bahas fikih Pak, 1000 perbedaan akan terjadi. Makanya kalau saya sama istri, jangan fanatik-fanatik masalah itu loh. Potong kuku saat haid nggak apa-apa, wong kebersihan. No. Terus yang rontok-rontok nggak usah dikumpulkan lah, ngapain? Wong itu sudah bagian anggota badan kita, ya buang saja sudah. Sampai ada yang nggak boleh sisiran, nggak boleh anu. Itu ada pada kitab-kitab Syafi'iyah yang merupakan pendapat logika para ulama dulu. Kalau didasarkan kepada hadisnya nggak ada. Gitu. Makanya seperti itu diamalkan karena saya dulu ngajinya kayak gitu, saya amalkan Pak. Saya amalkan. Ya itu kalau sholat, ya tak. Ini kemana? Kalau saya ditanya dalil Quran hadisnya, saya nggak bisa menemukan itu. Karena itu hasil ijtihad, hasil logika para ulama. Contoh ini yang baru ini, rame ini, mungkin belum viral, nggak tahu akan viral atau tidak. Baru 2 hari MUI mengharamkan, padahal dulu nggak mengharamkan, tapi sekarang digali lagi hukumnya, mengharamkan model pengelolaan haji sekarang. Ini baru, berarti yang dulu belum haram sekarang jadi haram Pak. Nggak tahu. Karena apa? Mungkin logikanya saya belum membaca secara utuh, baru membaca pengumumannya saja. Mungkin gini, panjenengan ini naik haji kan bayarnya enggak full. Kalau tidak salah hanya 60%. Biaya haji itu sekarang berkisar 100 juta. 98, berapa? Itu biaya haji. Untuk kita hidup di sana, hotel sana selama 42 hari, itu butuh uangnya, pesawatnya dan lain sebagainya 98, Jamaah haji kan nggak bayar segitu. Dia itu bayar hanya pertama kali 25 juta. Kemudian pelunasannya sampai 56 juta gitu. Setelah dilunasi 25 itu dilunasi 30 sekian juta sampai 56 juta. Berarti kan ada sekitar 40% dari mana ini? Dari dana manfaat jamaah haji keseluruhan. Berarti kita itu naik haji juga pakai dana manfaat orang lain yang belum berangkat haji. Ya tidak? Karena kan bukan dana manfaat kita saja Pak. Dana manfaat semua jamaah yang menyetorkan uangnya 25 juta. Semua. Bukan punya kita saja. Nah ini dianggap haram oleh MUI. Sehingga nanti pengelolaan dana haji ke depan akan dirubah lagi seperti apa. Fatwanya baru turun. Belum digodok lagi. Nah itu ilmu fikih itu berkembang. Karena logika manusia untuk menerjemahkan dalil-dalil. Kalau dalil secara langsungnya enggak ada. Seperti saya ditanya tadi. Ada enggak dalilnya? Menutupi tempat sujud ini kok enggak sah sholatnya? Kalau saya ditanya hadisnya enggak ada. Ditanya Qur'annya enggak ada. Tapi fatwa ulama, bukan fatwa ulama, pendapat para ulama Syafi'iyah ada. Gitu. Dengan logika-logika mereka. Karena begini. Bisa saja, karena kalau kita sujud, berarti kan batuk kita yang harusnya sujud, tidak sujud, terhalang oleh anggota badan kita. Kalau kita begini, sujud, berarti kita nggak sujud karena apa? Karena tangan kita yang sujud. Nggak sampai bawah, logikanya sampai di situ. Para ulama juga orang-orang yang cerdas. Nah, saya berpikirnya, yo nek batuke ora ana bulune, nek batuke sing kebak bulune piye? Makanya dalam mazhab Syafi'iyah harus pakai kupluk. Tidak pakai kupluk nanti rambutnya menutupi tempat sujud, tidak sah sholatnya. Mazhab Syafi'iyah. Sekali lagi lagi tapi nanti yang lebih jelasnya pendapat ulama siapa tak gali lagi. Tapi saya pun memegangi pendapat itu. Sampun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imina hamdan syakirina hamdan dzakirina hamdan yuwafi ni'amaika fil mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha fi ta'allumil ilmi jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqbura. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wala uyuban illa satarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal mu'afah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.